Sahabat Mangun, salam sehat untuk kita semua. Kembali bertemu dengan Bu Alam di pelajaran matematika. Sahabat Mangun, hari ini kita akan membahas tentang materi statistik, yaitu tentang penyajian data. Materi penyajian data ini sebenarnya sudah pernah teman-teman pelajari ketika teman-teman ada di SD dan juga di kelas 8 kemarin. Pasti teman-teman bertanya, kenapa kok materi ini di kelas 9 diulang kembali? Ya teman-teman, karena materi penyajian data ini sangat erat kaitannya dengan proyek kita yang sedang kita jalankan sekarang ini. Nah, data-data yang teman-teman peroleh ketika kemarin mewawancarai pelaku ekonomi yang telah teman-teman pilih, itu bisa kita sajikan nanti data-datanya ke dalam bentuk statistik. Apa kegunaannya kita menyajikan data? Kegunaannya adalah untuk mempermudah kita atau orang yang membaca data kita untuk mengerti dan memahami data yang kita sajikan. Untuk menyajikan data, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah menggunakan tabel dan yang satunya adalah menggunakan diagram. Sekarang kita masuk, yang pertama adalah penyajian data dengan menggunakan tabel. Nah, bagaimana itu yang dikatakan penyajian data menggunakan tabel? Ya, menyajikan data menggunakan tabel berarti kita akan menyajikan data tersebut dalam bentuk baris dan kolom. Ya, tabel pasti sudah sering sahabat Mangun lakukan ya ketika kita belajar di TIK. Nah, di dalam menyajikan data dalam bentuk tabel itu ada 3 cara. Yang pertama adalah tabel kategori. Ya, tabel kategori. Yang dinamakan tabel kategori adalah yang akan kita tampilkan di tabel tersebut, yang di sisi kiri itu adalah kategori-kategori. Misal contohnya seperti kelas, ya, makanan kesukaan atau warna kesukaan, dan yang di sisi kanan itu adalah jumlah atau frekuensinya. Yang kedua adalah tabel kontingensi. Ya, tabel kontingensi ini adalah tabel yang ada 2 pembedanya. Misal contohnya adalah jenis kelamin gitu ya, karena ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Dan tabel distribusi frekuensi ini antara kolom yang kiri dan yang kanan itu kedua-duanya adalah berbentuk angka. Ya, bisa seperti kita menyajikan tinggi badan teman-teman, berat badan teman-teman, atau nilai ulangan matematika teman-teman. Itu untuk tabel. Nah, bagaimana cara menyajikannya? Bisa teman-teman perhatikan contoh berikut. Kita akan masuk ke yang kedua, yaitu menyajikan data dengan diagram. Nah, menyajikan data dengan diagram ini sebenarnya banyak cara yang bisa kita gunakan. Tetapi di proyek kita kali ini kita cukup mempelajari 3 diagram saja, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Diagram batang, apa itu diagram batang? Diagram batang adalah suatu penyajian data yang akan kita lakukan dalam bentuk gambar di pada sumbu koordinat sumbu X dan sumbu Y. Untuk menyajikannya, sisi mendatar itu kita gunakan kategorinya, sedangkan sisi tegak itu kita gunakan untuk jumlah frekuensinya. Bentuk diagram batang adalah bentuk seperti persegi panjang. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, bisa teman-teman perhatikan contoh berikut. Kedua adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini hampir sama seperti diagram batang tadi teman-teman. Kita tetap menyajikannya dalam sumbu koordinat, sumbu X dan sumbu Y. Cuman dia berbentuk garis. Tingginya garis ini sesuai dengan frekuensinya. Nah, agar teman-teman bisa lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Ya, memang diagram lingkaran ini agak berbeda dengan diagram batang dan diagram garis. Diagram lingkaran ini kita gunakan nanti berdasarkan derajat atau persennya.
Dan untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, itu nanti diagram lingkarannya akan kita bagi dengan juring-juring yang banyaknya sesuai dengan data yang kita miliki. Namun, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, terlebih dahulu harus kita cari besar sudutnya dengan cara menghitung banyak data di juring tersebut per jumlah seluruh data, kita kalikan 360 derajat. Setelah kita dapat derajat-derajatnya tersebut dari semua data, baru kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Agar sahabat Mangun bisa lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Sahabat Mangun, demikian materi kita hari ini. Semoga dengan penjelasan ini sahabat Mangun bisa lebih paham dan bisa menyajikan data dari data-data yang telah sahabat Mangun peroleh kemarin. Terima kasih, selamat beraktivitas, sehat selalu.